Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bu Nyai Hanum, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang hampir pas di PLT, wakilnya ini hampir pas di PLT, Bapak Dr. Andes Haji Sunaji, Bapak Ketua PA Lamongan, Ketua PCNO, PDM, Bapak Kapolsek, dan juga Bapak Ibu sekalian, Bu Dokter. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan Ru'yatul Hilal. Ini sudah hampir tenggelam. Jadi kalau hitungan kita sekarang jadi sekarang kita harus mengkompromikan jam kita dulu, ya, biar sama. Kalau tidak sama nanti seperti di masjid ada 3 jam beda-beda. Nah ini biar sama, persepsi kita sama tentang ini. Nanti kita buktikan bahwa hitungan kita sama. Sekarang pukul 17 lewat 19 menit 25 detik. Nanti matahari tenggelam pukul 17.20 55,83 detik. Ini sekarang separuh piringan matahari sudah masuk ke ufuk. Jadi ini mulai tenggelam. Ini tadi saya ngaji surat tafsir, surat Yasin. Ini wa ayatul lahumul lailu naslahu, ini yang namanya naslahu min nahar. Ini dalam tafsir Sahama Muzadaya. Waktu inilah Gusti Allah ini mencopot an-nahar, terus bumi menjadi al-lail. Jadi prosesi inilah yang dalam ayat surat Yasin itu ayatul lahumul lailu naslahu min nahar. Jadi ini sekarang pukul 17.20 25 hampir tenggelam. Jadi hitungan kita itu yang ada di jenengan 17.20 berapa itu? 55 ya, itu tenggelam. Ini hampir tenggelam, sebenarnya belum tenggelam. 55 sekarang 42, 43, 44, 45, 10 detik lagi tenggelam matahari. Dan sebelumnya, sebelum itu, yakni pukul 17 tadi itu sudah tenggelam hilalnya. Yang kita cari sebenarnya lebih dulu tenggelam. Karena apa? Karena belum ijtima. Sekarang belum konjungsi. Konjungsinya jam 1 nanti dini hari, jam setengah 1. Jadi tadi sekitar pukul, ini hisapnya kok yang 22 mana ini? Saya megang yang 23 semua ya. Jadi agak repot. Ya, yang 22. Tidak, hafal selalu 22. Jadi tadi pukul 17:07 itu hilalnya sudah tenggelam. Jadi sebelum matahari tenggelam sudah tenggelam. Nah sekarang ya lebih dalam lagi hilal. Sekarang mataharinya sudah tenggelam dan insya Allah sebenarnya kita sudah bisa iftar, sudah buka puasa. Tapi jam untuk imsakiyah itu kita beri ikhtiyat 1-2 menit. Makanya setelah ini 1-2 menit lagi akan berkumandang adzan. Coba kita dengarkan. Setelah ini sayup-sayup akan terdengar adzan. Karena kita buktikan bahwa matahari sama persis dengan hitungan kita. Artinya bahwa ru'yah kali ini bukan sia-sia, tapi ini adalah ilmu. Ilmunya Gusti Allah itu banyak, antara lain ya ilmu. Jadi jangan kemudian itu gak ada hilalnya sudah turun kok ru'yah. Ya contohnya ini, kita kemudian bisa melihat ayatnya Gusti Allah tadi itu wa ayatul lahumul lailu naslahu min nahar fa idahum mudlimun. Itu coba nanti dibaca lagi surat Yasinnya itu. Ini adalah fenomena itu. Di ayat itu disebutkan. Jadi Gusti Allah mencopot
an-nahar dari bumi, maka kemudian bumi menjadi al-lail, menjadi gelap kulit. Dan sekarang sudah ada. Artinya bahwa hitungan kita sama. Sudah ada, monggo sambil iftar, karena kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis, tapi jangan tidak yang manis. Jadi ini kita harus bersepakat bahwa karena memang hilal tidak terlihat, jadi yang kita saksikan sekarang ini semua bisa kita saksikan bersama-sama, kita buktikan bahwa hitungan kita sama, dan ru'yah bahwa matahari tenggelam benar-benar terjadi. Setelah itu 1-2 menit adzan juga sudah berkumandang. Karena apa? Yang buat jadwal imsaknya itu ya juga saya, jadi saya juga tahu apa akan adzan kumandang. Jadi yang menghisap jadwal imsaknya juga ketepatan saya, makanya saya tahu ini kapan adzan. Itu Buya Ilham. Jadi saya itu agak-agak setengah duduk bisa memprediksi. Nah sekarang selamat berbuka. Jadi kita nanti akan mengakhiri. Kita akan buka waktu sekitar 6-7 menit, dan sekitar nanti pukul 17.30 lah, setengah 6 nanti akan kita akhiri. Karena sampai subuh pun kalau kita mau menunggu hilal tidak akan nampak, karena hilal sudah tenggelam. Kalau mau lihat besok, karena istimaknya itu nanti pukul 12:30 dini hari. Besok insya Allah kalau di Tanjung Kodok ini sekitar 7 derajat. Jadi defisiasi antara satu hari ini dengan besok itu kira-kira perbedaannya ketinggian hilal itu sekitar 10-11 derajat. Jadi ini juga bisa dibuktikan besok. Nah nanti ini sekarang itu ada Venus. Venus ini berkonjungsi dengan Merkurius. Itu ada di azimut 299, dari agak tadi tenggelamnya matahari di situ 9 derajatnya itu ada Venus. Mestinya Venus ini mulai terlihat tinggi, sangat tinggi 15 derajat. Makanya jenengan kalau ada sekarang itu di forward ada beberapa pesan bahwa besok hari raya karena Sya'ban katanya 30, nggak mungkin Ramadan 30. Itu menyesatkan. Jadi sekali lagi itu menyesatkan kalau ada pesan seperti itu. Karena apa? Secara astronomi ilmu falak hilal sekarang tidak mungkin nampak. Dan kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ya ketika tidak fa'in humma, jadi matan hadisnya itu macam-macam. Ada fa'in humma, ada fa'in uhmiyah, ada yang fa'in hubiyah, macam-macam matan hadisnya itu. Yang pasti bahwa ketika kita tidak melihat hilal, maka sabda Rasulullah, fakmilul iddata salasina yauma, maka sempurnakanlah hitungan entah itu Ramadan atau Sya'bannya itu menjadi 30. Artinya bahwa keputusan 29 ini akan menentukan kapan akhir dari bulan Hijriah. Jadi kalau sekarang keputusannya tidak terlihat, ya istiqmal, keputusannya sekarang bukan besok. Makanya sidang isbatnya sekarang bukan besok. Karena apa? Sekarang kalau tidak terlihat ya sudah diputuskan istiqmal, keputusannya ada istiqmal. Besok para penghobi, penggiat falak seperti hanya ini ada Mas Faizin, ini mahasiswa S2 UIN Manisoma, sebentar lagi akan S3, mudah-mudahan dapat beasiswa, Lamongan asli juga. Ini besok pasti akan mereka yang hobi itu akan ru'yah. Maka besok itu dalam istilah kita, yang kalau sekarang itu menurut Buya Ilham itu ta'abudi. Kalau kita mengistilahkan sekarang adalah
ru'yah syar'i. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi ru'yah sekarang itu yang mengikuti syar'inya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi nggak pernah nyuruh ru'yah tanggal 30. Besok itulah yang kita sebut dengan istilah besok itu yang kita sebut dengan istilah ru'yah ilmi. Jadi besok itu kita observasi betul yang penghobi falak, penghobi astronomi itu besok akan melihat betul bagaimana seandainya ada koreksi di beberapa catatan database astronomi. Jadi sekali lagi ini adalah yang kita sebut kalau Bu Hanum tadi ru'yah ta'abudi. Kalau saya menyebut ru'yah syar'i, bukannya terus kemudian besok itu bukan syar'i, ya syar'i juga, sekarang juga ilmi, tapi tetap yang disebutkan oleh Rasulullah itu kan tanggal 29. Jadi ketika tanggal 29 fa'in humma fa'milul iddata, maka disuruh oleh Rasulullah, perintahkan untuk disempurnakan 30 hari. Ini ya itu, jadi makanya ada seandainya nanti ada yang mengatakan melihat hilal, itu adalah seperti hilal. Bisa kita lihat itu adalah Venus. Ya, tolong difoto Mas. Sudah difoto. Ya nanti itu kita ini bisa kita jadi foto autoran sampai kayak autoran itu diambil dulu, minusnya gitu, ambil lagi, baru plus 2 atau 3, terus baru run. Ya ini alat kita terbaru punya saya baru beli ini dari APBD. Jadi kameranya ini kamera ZVO, jadi langsung dari Bandung. Kemudian teleskopnya meskipun kecil tapi ini bisa trackingnya ini karena mountingnya ini yang dulu dari Kemenang Pusat, kalau tidak salah harganya dulu 80 juta kalau yang mountingnya ini, termasuk GPS yang saya bawa ini. Jadi sekali lagi ternyata teleskop kita bisa menembus awan. Itu mestinya ada di awan, antara awan, di atas awan. Tadi mana itu? Enggak ada. Jadi itu tadi Venus. Memang Venus itu sekali lagi Gusti Allah berfirman, "Walladzi khalaqas samsa ya awal qamar." Dialah Gusti Allah yang menciptakan matahari bersinar. Sekali lagi, bersinar. Wal qamara nuro, dan bulan bercahaya. Jadi jangan sampai jenengan setelah pulang dari ru'ya ini terus ngomong di rumah lo bulan bersinar. Salah, berarti gak dapat ilmu ru'ya. Jadi kalau lihat setelah ru'ya ini, kalau lihat bulan, ngomongnya bulan bercahaya, bukan bersinar, karena yang bersinar hanya matahari. Makanya tadi lah itu Venus ini kenapa kok arahnya itu kok miring ke utara, karena dia mendapat sinar dari matahari yang posisinya di selatan. Jadi ini ilmu, jadi dengan biar tahu astronomi. Jadi kalau Venus berada di utaranya matahari, pasti miringnya ke utara. Jadi kalau ada orang sekarang seandainya ada yang mengaku saya melihat hilal, mana itu, terus posisinya bagaimana, miring ke utara, salah, berarti itu Venus. Makanya data hisab ini adalah sebagai guidance, sebagai petunjuk kita untuk ru'yah. Tanpa ini kadang-kadang kita salah. Jadi mestinya yang kita lihat hilal, tapi yang dilihat akhirnya Siti Komaria. Itu kan bahaya. Makanya ini penting bagi kita semua belajar ini. Makanya teman-teman yang di beberapa komunitas kita ini terus mempelajari ilmu falak, termasuk besok insya Allah kita akan ru'yah kembali, tapi tidak di sini karena mungkin besok itu di rumah saya, Mas Faizin mungkin bisa di rumahnya sendiri juga bisa, karena sangat cukup tinggi dan sangat potensial untuk dilihat. Saya kira itu, ini pukul
17.33, jadi tidak mungkin kita menunggu meskipun sampai subuh. Sekali lagi tidak akan mungkin terlihat hilalnya, kecuali besok ketika tenggelam matahari itu hilal sudah mencapai sekitar 7 derajat lebih, dan itu sangat kasat mata. Jadi jenengan tidak pakai teleskop juga bisa melihat. Sehingga itu mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah, ma'unah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kondisi pandemi COVID-19 ini dengan munculnya ini, karena nanti sekarang konjungsi Venus dengan Merkurius. Merkurius itu sebelahnya agak selatannya dikit, sekitar 1 derajat di atasnya dikit, tapi tidak terlihat karena memang Merkurius iluminasi ngomong apa ya, apa Venus itu apa Merkurius itu apa Pak Zakin, bahasa Arab ya, lupa saya. Iluminasinya terlalu kecil, jadi cahayanya terlalu kecil sehingga tidak bisa kita tangkap. Tapi kalau Venus, Zuhal ya, Nur Zuhal tidak terlalu kelihatan. Kalau Venus ini terlihat karena lumayan besar ya, jadi di 15 derajat. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan dengan ini saya bertanya, adakah Bapak Ibu peserta ru'yah yang melihat hilal sore hari ini? Tidak ada ya. Sekali lagi, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi kita, laporan kita bahwa di Tanjung Kodok pada hari ini ru'yatul hilal tidak berhasil melihat hilal, dan ini akan kita laporkan ke Kanwil Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan juga nanti ke Kemenak Pusat, dan juga dengan beberapa lembaga yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.